Ternyata sulitnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM naik kelas karena masalah internal juga. Mereka sulit untuk memasarkan barangnya ke luar negeri. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Menkop dan UMKM Teten Mas Duki mengatakan banyak produk UMKM sulit ekspor karena birokrasi. Dengan kata lain, produk Indonesia sulit untuk ekspor. Apakah industri kecil menengah tercekik barang-barang impor? Apakah jika ekspor dipersulit maka impor dipermudah, dan bagaimana kinerja pemerintah? Apakah ini menunjukkan kinerja pemerintah buruk? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat ekonomi Bung Ishak. Baik Bung Ishak, terkait pernyataan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Menkop UKM Teten Mas Duki menegaskan pemerintah harus mempermudah izin bagi para eksportir dalam mengakses layanan perizinan ekspor dan impor barang karena tadi kesulitan UMKM terhadap mengekspor barang akibat birokrasi. Menurut tanggapan Anda, Bung Ishak, bagaimana sebetulnya fakta yang terjadi di lapangan ini, Bung? Ya, baik. Terima kasih Bung Anggi dan para pemirsa Teleponnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang salah satu persoalan serius ya yang dihadapi oleh pelaku usaha Indonesia adalah kemudahan melakukan kegiatan ekspor ya. Ekspor khususnya bagi pelaku usaha UMKM. Karena banyak sekali hambatan-hambatan yang mengakibatkan eh, kemampuan mereka untuk mengekspor dengan biaya yang murah, dengan prosedur yang gampang, dan kemudian waktu yang lebih efisien itu tidak terjadi antara banyak kendala-kendala yang memang ini dibiarkan oleh pemerintah ya. Dan ini juga diakui sendiri oleh Teten Mas Duki ya, yang menjadi tadi pendahuluan dari diskusi kita pada siang hari ini ya. Jadi misalnya Teten mengatakan bahwa untuk mengekspor pisang saja ya ke Amerika Serikat atau ke Uni Eropa itu membutuhkan sampai 21 sertifikat ya. Nah, memang sertifikat-sertifikat ini sebagian di, dibebankan atau dikenakan oleh negara-negara tujuan ekspor ya, sebagai non-tarif measures ya atau non-tarif period. Ini selain menerapkan eh, tarif yang tinggi ya untuk melindungi produk-produk domestik mereka, juga mereka menerapkan berbagai macam regulasi agar produk yang menjadi kompetitor ya, produsen domestik mereka, petani-petani mereka ya, produsen-produsen di sektor manufaktur mereka itu tidak terancam oleh produk-produk impor ya. Ya, meskipun beberapa memang cukup karena cukup serius ya berpengaruh pada kondisi usaha ya, para petani ataupun para pelaku usaha di sektor manufaktur dan tersier ya. Nah, ini yang terjadi. Eh, Kemudian juga yang lain ya, para pelaku usaha UMKM ini tidak mendapatkan bantuan modal yang memadai ya, sebagaimana halnya yang diberikan oleh negara-negara di Cina ya, Uni Eropa atau Amerika Serikat yang memberikan fasilitas ekspor yang sehingga UMKM ini lebih mudah mendapatkan pembiayaan untuk melakukan kegiatan ekspor. Karena suku bunga kita ya bukan hanya tidak ada fasilitas yang memadai, tapi juga biaya untuk meminjam uang ya, khususnya di sektor perbankan itu cukup tinggi ya, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga eh, biaya produksi ya, kemudian biaya pemasaran ini menjadi lebih mahal ya dibandingkan dengan kompetitor dari negara-negara lain. Itu di antara beberapa persoalan-persoalan yang terjadi di apa yang dialami oleh para pelaku usaha di sektor UMKM gitu. Belum lagi masalah kualitas ya, produk yang memang kualitasnya masih berapa yang masih rendah dibandingkan kompetitor-kompetitor karena memang kurangnya dukungan ya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas produk mereka ya, pendampingan dari pemerintah ya, dan sebagainya gitu. Seperti misalnya masalah kemasan ya, kemudian juga
masalah keberlangsungan supply oleh pelaku UMKM ini untuk memastikan adanya ketersediaan eh, ekspor ya, yang berkelanjutan ya, ke negara-negara tujuan ekspor ini belum terjadi secara baik gitu, sehingga ini mengurangi minat ya negara-negara importir ya untuk mengekspor barang dari Indonesia gitu. Kira-kira seperti itu, Bung Anggi. Baik, yang tadi juga Anda paparkan Bung Ishak, kemudian barang impor ke negara kita itu bisa masuk lebih mudah dan tidak terkendali. Apakah berpotensi merusak pasar dalam negeri, Bung? Ya, memang di sisi lain kita itu, ya di satu sisi kita itu sulit untuk mengekspor ya. Di sisi lain, pemerintah memberikan kemudahan ya bagi barang-barang impor untuk masuk ke negara kita. Jadi, jadi memang ada perdebatan sebenarnya di kalangan eh, regulator sendiri ya, antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian perindustrian ya. Kalau Kementerian Perindustrian itu memiliki semangat untuk melindungi eh, produsen-produsen domestik ya. Jadi memberikan regulasi yang lebih ketat ya. Ketentuan teknis ya, ketentuan yang sifatnya misalnya kewajiban SNI ya, kemudian ada aturan-aturan yang menjadi barrier ya agar impor itu tidak mudah masuk. Tapi di sisi lain, Kementerian Perdagangan ini cenderung melonggarkan ya aturan-aturan yang membatasi arus masuk impor gitu. Karena memang KPI dari Kementerian Perdagangan ini adalah ya sebanyak mungkin terjadi transaksi perdagangan ya baik ekspor ataupun impor gitu. Kemudian juga konflik yang kedua itu terjadi antara eh, para pengusaha ya, para pengusaha pelaku usaha yang menjadi importir ya, baik itu importir bahan baku atau importir eh, barang konsumsi ya seperti pakaian ya, kemudian barang-barang elektronika, peralatan rumah tangga dan seterusnya. Itu cenderung mendorong Kementerian Pemerintah, maksudnya Kementerian Perdagangan untuk mempermudah masuknya impor gitu. Sehingga harus masuk impor yang besar ini kemudian memudahkan mereka untuk melangsungkan kegiatan bisnis mereka. Karena prinsip mereka ya adalah semakin banyak barang yang masuk, semakin mudah prosesnya, semakin murah biayanya, maka potensi pendapatan mereka jauh lebih tinggi gitu. Nah, di sisi lain ya, pengusaha-pengusaha yang menjadi kompetitor daripada barang-barang impor, khususnya dari Cina, nah itu berteriak-teriak pada pemerintah agar pemerintah itu mengerem ya, membatasi masuknya barang-barang impor yang itu bisa diproduksi di domestik ya, bisa cukup kompetitif sebenarnya. Tapi karena berhadapan dengan barang-barang impor yang sudah eh, mendapatkan subsidi yang besar dari pemerintah ya, dalam hal ini misalnya dari Cina ya, kemudian ada kecenderungan predatory eh, pricing, jadi harga yang di apa dibuat sedemikian murahnya ya untuk mematikan pasar di negara-negara tujuan ekspor gitu. Nah, dan ini sudah terjadi bagaimana harus masuk barang-barang impor ini kemudian mengakibatkan beberapa industri-industri domestik yang ini menyerap banyak tenaga kerja itu terpaksa gulung tikar kan. Kita misalnya mendengarkan berita ya dari Kementerian Tenagakerjaan ya yang melaporkan bahwa banyak layoff ya, banyak PHK di industri-industri garment ya, industri tekstil, kemudian alas kaki ya, kemudian elektronika, industri mainan, industri karet. Nah, ini semua industri-industri ini dulunya banyak menyerap tenaga kerja, tapi kemudian karena harus masuk barang-barang impor ya yang sangat murah ya, eh, yang kemudian mengakibatkan mereka tidak bisa bersaing. Akhirnya mereka harus gulung tikar ya. Ketika mereka gulung tikar atau mengurangi produksinya, harus mengurangi tenaga kerjanya ya, atau mengurangi upah karyawannya. Nah, kalau mereka tidak lagi mampu, ya maka kemudian usahanya ditutup dan itu yang terjadi sekarang. Makanya ini yang mengakibatkan maraknya PHK ya, eh, sehingga banyak orang yang tidak lagi bisa bekerja gitu, dapatkan pendapatan yang memadai untuk menghidupi diri dan keluarganya. Saya kira ini masalah yang sangat serius gitu dan ini tidak segera diperbaiki oleh pemerintah. Ya. Begitu kira-kira Bang Anggi. Ya.
Baik Bung Ishak, yang tadi Sengkarut telah juga dipaparkan oleh Anda, apa solusi praktis agar industri dalam negeri menang dalam persaingan di tengah banjirnya produk-produk dari Cina ini, Bung? Ya, saya kira memang masalah ini cukup kompleks, ya. Jadi orang sering yang penganut pasar bebas, langsung sering mengatakan biarkan ada kompetisi ya, free market di dalam industri atau perekonomian Indonesia. Jadi produk-produk domestik ini dibiarkan bersaing dengan produk-produk impor, sehingga mereka akan menjadi lebih efisien kan. Jadi lebih efisien sehingga mereka akan mengadopsi teknologi terbaik, yang mengadopsi proses produksi yang lebih baik ya, bahan baku yang lebih murah dan seterusnya. Ya, itu kan secara teoritis seperti itu. Tapi kenyataannya memang kompetitor ya, khususnya dari Cina ini memiliki strategi uh, pemasaran ya, strategi produksi yang cukup komprehensif sehingga mereka bisa mendatangkan barang-barang ya yang sangat murah gitu. Dan pada saat yang sama eh, regulasi di Indonesia ini memang sangat buruk gitu sehingga biaya produksi menjadi mahal ya. Sebagai contoh ya, jadi ini banyak sekali sebenarnya aspeknya. Jadi misalnya memang sebagian kegiatan produksi kita ya, produksi misalnya elektronika atau misalkan tekstil ya, atau misalnya pakaian jadi itu kan sebagian bahan bakunya dari impor. Nah, ketika barang baku ini berasal dari impor, salah satu penyebab mahalnya biaya impor ini adalah biaya cukai. Jadi kita tahu bahwa korupsi di biaya cukai itu sangat sangat masif, gitu. Sehingga ketika mereka konsumen ya produsen yang mendatangkan bahan baku impor ini ya harus dikenakan biaya yang lebih tinggi gitu dari semestinya. Gitu. Yang pertama. Kemudian ketika mereka mau mengakses modal ya maka suku bunga di Indonesia itu dua kali lipat lebih daripada suku bunga misalnya dengan Cina ya. Jadi kalau di Indonesia itu suku bunga lending rate ya di perbankannya sekitar 8,5%. Kalau di Cina itu hanya sekitar 4%. Jadi dua kali lipat gitu. Jadi ini kan gapnya sangat tinggi. Kemudian juga misalnya eh, barang-barang dari Cina, perusahaan-perusahaan produsen-produsen Cina itu mendapatkan subsidi misalnya listrik ya, kemudian ada fasilitas penggunaan lahan yang gratis ya, kemudian input energi ya seperti gas itu relatif terjangkau gitu. Kemudian juga biaya tenaga kerja yang bisa ditekan gitu. Dan logistik ya di Cina ya masih sudah sangat terintegrasi ya jadi Pak tol ya kemudian rel kereta api bangun dan seterusnya sehingga biaya-biaya produksi ya itu sangat sangat kompetitif gitu sangat efisien. Nah sementara di Indonesia tadi ya sudah biaya bunga mahal kemudian perizinan yang berbelit-belit kemudian infrastruktur yang buruk belum lagi ada pungli di mana-mana ya pajak yang tinggi ya, ya pajak yang tinggi ya. Termasuk juga tidak ada dukungan dari pemerintah misalnya untuk dukungan ekspor ya, biar yang berbeda dengan Cina yang ada kredit ekspor tadi ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor itu mendapatkan fasilitas kredit gitu dan bahkan bisa mendapatkan restitusi atau pengembalian pajak ya, PPN. Gitu. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Indonesia gitu. Sehingga uh, kalau ya masalah-masalah ini diselesaikan, ya, insya Allah maka Indonesia ini bisa tumbuh menjadi negara industri yang kuat ya, yang bisa bersaing di dalam negeri ya dengan perusahaan produk-produk asing dan pada saat yang sama bisa berkompetisi di level global gitu. Nah, ini yang kemudian ketika industri ini tumbuh maka akan menciptakan lapangan kerja ya sehingga jumlah tenaga kerja meningkat dan pendapatan mereka bertambah ya sehingga kemampuan daya beli mereka juga meningkat sehingga ekonomi secara secara luas akan tumbuh gitu dan dampaknya ke sektor-sektor non industri ya. Nah itu yang semestinya dilakukan ya, Bung Anggi ya. Tapi saya kira dalam sistem politik kapitalisme sekuler saat ini ya regulasi-regulasi ini menjadi tumbuh subur gitu dibandingkan kalau misalnya kita mengacu kepada sistem misalnya sistem Islam. Begitu kira-kira Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Ishak untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini.
wajib bagi pemerintah atau sang regulator untuk mendengar tadi saran yang disampaikan untuk menyelesaikan sengkarut tentang barang impor dari Cina yang merajalela dan berimbas kepada produsen atau UMKM lokal tidak bisa berkompetisi. Jasa kalau sekali lagi Bung Ishak, mudah-mudahan Bung Ishak senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.